Maka ciri utama barokah itu bahagia, dan kita wajib bahagia. Itu susah itu dosa. Saya ulang ya, hidup ini wajib bahagia, susah itu dosa. Ini mesti ada yang bingung lah, kalau susah itu dosa, padahal saya ini tiap hari susah. Orang saya ini orang susah, berarti tiap hari saya berdosa. Ya iya, siapa suruh susah? Hidup ini nggak boleh susah kok. La takhaf wa la tahzan, itu Allah langsung yang bikin aturan. Kamu hidup itu jangan sedih, jangan susah. Orang sedih, orang susah itu berarti melanggar aturan Allah, dosa. Apalagi susah gara-gara mikir ekonomi, dosa besar. Bapak ibu sampean khawatir besok nggak bisa makan, sampean khawatir besok makan apa, itu dosa besar. Berarti sampean sama dengan meragukan Allah. Allah menjamin rezeki dari seluruh makhluknya. Loh kok sampean khawatir besok nggak bisa makan, itu sama dengan melecehkan Allah, menghina Allah. Yang biasa sebagai umat Islam tentu kita sudah akrab dengan doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diperbanyak dibaca pada bulan-bulan barokah tersebut. Doanya adalah Allahumma barik lana. Kok fima rozaktana itu siapa? Yang dihafal doa makan melulu. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Itu yang langsung ijazah dari Rasulullah. Nah biasanya karena dipakai nasyid, dilagu-lagukan, ada ditambah wahassil maqasidana, ada ditambah waghfir lana dzunubana, ada ditambah birahmatika irhamna. Ya terserah wong doa. Itu artinya Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana. Ya Allah, berikanlah kepadaku barokah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, sampaikanlah aku bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita dianjurkan untuk berdoa mohon agar dikaruniai barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Orang yang hidupnya barokah itu ada dinamika ke arah yang lebih baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Orang-orang yang mendapatkan barokah itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip aku masih seperti yang dulu. Kalau aku masih seperti yang dulu berarti kan tetap nggak ada perbaikan, nggak ada peningkatan, karena aku masih seperti yang dulu. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Bahasa Jawanya sami mawon, bokonge mbak mi dintop. Hidup yang barokah itu ada dinamika ke arah yang lebih baik. Kalau orang Bojonegoro, Jawa Timur, daerah saya mengistilahkan jatnya makin mahal nilainya, makin mahal harganya, itu barokah. Jangan sampai hidup makin lama derajatnya makin rendah, harganya makin murah, itu hidup gagal. Barang-barang
di dunia ini loh harganya makin lama makin mahal, betul? Coba tanah dimanapun harganya makin lama makin mahal, walaupun itu tanah sengketa. Alat-alat elektronik harganya makin lama makin mahal, yang kenceng nyautnya kendaraan bermotor harganya makin lama makin, perabot-perabot rumah tangga harganya makin lama makin, sampai bumbu-bumbu dapur itu Bu, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng itu harganya makin lama makin mahal. Nah, saya ceramah juga begitu. Loh, artinya saya kalau ceramah ya seperti itu gitu. Dan barokah itu yang bikin hidup bahagia. Tandanya hidup barokah itu hatinya ayem, hidupnya tentrem. Ayo nyaut, hatinya, hidupnya. Sekali lagi, tanda barokah itu hatinya, hidupnya, meskipun duitnya banyak. Hati ayem, hidup tentrem, meskipun duitnya banyak, itu barokah. Nah, duit banyak kalau hati nggak ayem, hidup nggak tentrem, ya nggak barokah itu namanya. Punya duit banyak banget, 100 juta, banyak apa banyak? Nek ukuranmu ya wis akeh. Jarang sampean pegang duit segitu, itu jarang. Lah, ya nggak usah tersinggung. Misalnya duitmu banyak, dudukmu nggak kira ndoprok di situ. Mau duduk ndoprok sesek-sesekan itu ya karena nggak patek punya duit. Gitu loh. Punya lah punya duit banyak 100 juta. Kalau hati nggak ayem, keluarga nggak tentrem, ya percuma. Mending duit sedikit tapi hati ayem, keluarga hidup tentrem. Betul? Coba sampean pilih mana? Punya duit banyak banget 100 juta tapi hidupnya nggak tentrem, sama punya duit cuma 100 miliar tapi hidupnya tentrem. Nah kan, itu ngeklek itu. Maka ciri utama barokah itu bahagia, dan kita wajib bahagia itu. Susah itu dosa. Saya ulang ya, hidup ini wajib bahagia. Susah itu dosa. Ini mesti ada yang bingung. Lah kalau susah itu dosa, padahal saya ini tiap hari susah. Orang saya ini orang susah, berarti tiap hari saya berdosa. Ya iya, siapa suruh susah? Hidup ini nggak boleh susah kok. La takhaf wala tahzan, itu Allah langsung yang bikin aturan. Kamu hidup itu jangan sedih, jangan susah. Orang sedih, orang susah itu berarti melanggar aturan Allah, dosa. Apalagi susah gara-gara mikir ekonomi, dosa besar. Bapak ibu sampean khawatir besok nggak bisa makan, sampean khawatir besok makan apa, itu dosa besar. Berarti sampean sama dengan meragukan Allah. Allah menjamin rezeki dari seluruh makhluknya. Loh kok sampean khawatir besok nggak bisa makan? Itu sama dengan melecehkan Allah, menghina Allah. Yang biasa khawatir besok aku makan apa, dosa besar. Coba pikir, gajah itu nggak pernah sekolah, yuk gemuk-gemuk kok. Apalagi sampean mau mikir cicak. Cicak itu hidupnya nempel di dinding, dia nggak punya sayap, nggak bisa terbang. Padahal yang dimakan cicak itu binatang-binatang yang terbang semua. Ini kalau dipikir nggak logis loh ya. Orang cicaknya nggak bisa terbang, nggak punya sayap, makanannya dia nyamuk, laron, kaper, semua binatang yang bisa terbang. Tapi nggak ada ceritanya cicak kena busung lapar. Nggak ada ceritanya cicak mati kelaparan. Karena apa? Cicak udah nerima ketentuan Allah, apalagi kita, gitu loh.
Makanya orang nggak boleh susah. Kenapa orang susah kok dosa? Maaf, orang susah itu pasti yang dilakukan salah, pasti yang dilakukan jelek. Selama yang dilakukan baik benar, nggak mungkin orang itu susah. Selama yang dilakukan baik benar, pasti gembira, pasti tentrem, pasti bahagia. Maka Bapak Ibu kalau pengen tahu yang dilakukan baik apa buruk, yang dilakukan itu baik apa jelek, gampang. Istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Mengerjakan apapun kalau hatinya tentrem, tenang, bahagia, pasti itu yang dilakukan baik. Melakukan apapun kalau hatinya gelisah, cemas, khawatir, susah, pasti yang dilakukan salah, pasti yang dilakukan jelek. Mohon maaf, hadir di majelis seperti ini, bersolawat, berzikir, ngaji, Bapak Ibu yang hadir di sini ini hatinya susah apa tentrem? Tentrem, karena yang dilakukan baik. Ini kelihatan tentrem semua. Tidak kelihatan kalau kreditanmu banyak. Coba orang nyuri itu tenang apa gelisah? Orang nyuri itu tenang apa cemas? Cemas, khawatir, mesti tingak-tinguk karena yang dilakukan salah. Maaf Bapak Ibu, sampean kalau sekali waktu sholat malam tahajud, mohon maaf tak kasih sekali waktu karena potonganmu ya gak mungkin iso rutin qiyamul lail. Orang itu kalau rutin tahajud qiyamul lail wajahnya mencorong, lah wajahmu mencureng ngono. Makanya mohon maaf kalau saya kasih sekali waktu. Kalau Bapak Ibu lagi qiyamul lail sholat tahajud, itu perasaan di hati susah apa tentrem? Mesti tentrem, bahagia karena yang dilakukan baik. Coba orang ngerumpi, coba orang gosip, wong ngerasani mesti kelesik-kelesik, nggak ada orang ngerasani pakai sound horeg gitu, nggak ada. Dia cemas, khawatir, takut kedengeran atau ketahuan sama yang digosipin. Betul? Pokoknya melakukan apapun kalau hatinya tenang, tentrem, gembira, pasti yang dilakukan kebaikan. Melakukan apapun kalau hati khawatir, cemas, gelisah, susah, pasti yang dilakukan jelek. Ibu tolong dijawab, ibu-ibu saja, bapak nggak usah ikut jawab. Misalnya ibu lagi naik motor, dibonceng suami sendiri sama dibonceng suami orang, rasanya sama apa beda Bu? Nah, berarti kulino. Lah bisa membedakan no. Makanya bahagia itu wajib. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan itu ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Diulang 2 kali. Hayya 'alal falah. Berarti kan menyenangkan banyak orang, membahagiakan banyak orang. Manusia terbaik itu yang bisa berbagi kebahagiaan kepada banyak orang. Padahal yang bisa berbagi kebahagiaan kepada banyak orang ya hanya orang-orang yang hidupnya bahagia. Kalau hidupnya sendiri nggak bahagia, mana mungkin bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Hidupnya sendiri nggak bahagia, betul? Kayak gini loh, hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Lah kalau orang nggak punya duit seperti yang duduknya ndoprok di bawah itu, ya nggak bisa lah bagi-bagi duit. Wong nggak punya duit gitu loh. Padahal gini ya, orang itu kalau suka membahagiakan orang lain, hidupnya akan terus dibikin bahagia sama Allah. Amin nopo. Wong potongamu nyusahno wong. Orang susah itu sukanya yo berbagi kesusahan. Loh iya,
Wong susah ki isone yo andum kesusahan. Sampean kalau nggak percaya, coba sampean duduk di sebelah orang yang susah, mesti katut susah sampean. Disambati ya, dicurhati, bahkan iso-iso diutangi sampean. Makanya aku mau lungguh jejer sampean ngono. Takut ketularan susah aku. Orang yang suka menyusahkan orang lain, hidupnya akan terus dibikin susah sama Allah. Maaf. Orang kalau suka mempermudah urusan orang lain, ya hidupnya dibikin mudah sama Allah. Orang yang suka mempersulit urusan orang lain, hidupnya akan dibikin sulit sama Allah. Orang yang suka menolong sesamanya, dia akan terus ditolong oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan terus menolong hambanya selama hamba itu terus mau menolong sesamanya. Orang yang suka mencelakakan orang lain, tunggu waktunya, dia pasti akan dibikin celaka sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau kita pengen bahagia harus usaha, harus ikhtiar. Jangan berdiam diri, jangan diam berpangku tangan terus kepengen bahagia. Harus usaha. Kenapa harus usaha? Apa Allah nggak bisa bikin orang bahagia tanpa usaha? Bisa banget, Allah itu maha kuasa. Bisa saja Allah bikin orang bahagia tanpa dia harus berusaha. Tapi kita tetap diperintah usaha. Tujuannya apa? Agar bahagia yang kita dapat makin sempurna. Udah nggak usah ngelihat yang nyuguhi minum. Usaha itu menyempurnakan kebahagiaan. Manusia ini punya watak cenderung suka menikmati hasil karyanya sendiri. Dengan usaha, kerja keras, capek, payah, mendapatkan hasil itu rasanya lega, bahagia. Daripada nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dapat hasil. Itu karakter orang malas dan bodoh. Orang cerdas itu menyukai proses. Orang bodoh itu nggak seneng proses, dia seneng terima beres. Itu tandanya orang bodoh. Saya ulang, tolong ibu perhatiin ibu, jangan hanya terpesona memandang wajah saya. Orang cerdas itu menikmati proses. Kalau orang bodoh dia nggak seneng proses, dia senengnya terima beres. Makanya kalau ada orang pinter ya, orang cerdas ditawari gini, Mas mau nggak sampeyan tuh nggak usah sekolah, nggak usah kuliah, tapi langsung dapat ijazah, langsung jadi sarjana. Ini kalau orang pinter cerdas nggak mau. Aturan apa itu? Orang nggak pernah kuliah kok jadi sarjana, nggak mau aku, nggak mau. Itu kayak orang hitam dipanggil putih terus senyum itu, orang gila itu namanya. Lah iya toh, wong nggak pernah kuliah kok dapat ijazah, dapat gelar terus jadi sarjana. Itu kan kayak orang hitam dipanggil putih, guyang-guyu, orang gila itu. Nggak pernah mondok, nggak bisa ngaji, dipanggil Al Mukarrom Kiai Haji terus seneng, gila itu namanya. Tapi kalau orang bodoh itu nggak seneng proses, dia seneng terima beres. Mas mau nggak mas dapat gelar sarjana langsung dapat ijazah, nggak usah kuliah, ngono ku seneng. Terus habis berapa gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, tentu panjenengan akan lebih merasa lega, bahagia mendapatkan hasil setelah usaha keras, banting tulang, peras keringat, peten tangan, dapat hasil, lega gitu rasanya. Nggak ngapa-ngapain kok terus dapat hasil itu yo, nggak lega, nggak bisa bahagia. Saya misalnya nggak ngapa-ngapain kesini langsung dikasih duit sak koper, nggak nikmat. Maka saya harus petentengan ceramah dulu. Coba Bapak Ibu pilih mana?
nggak usah ngapa-ngapain langsung punya anak, sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak, pilih mana? Nggak usah ngapa-ngapain langsung punya anak, sama ngapa-ngapain dulu baru punya anak, pilih mana? Ya pilih ngapa-ngapain dulu, yang enak itu ngapa-ngapainnya. Yo ngapa-ngapain dulu petentengan gitu, terus diulang-ulang ngapa-ngapainnya, nggak cuman sekali dua kali baru punya anak. Makanya kita sekarang di dunia suruh ngapa-ngapain dulu, bercapek-capek dulu, berproses dulu, payah petentengan, supaya nanti di akhirat mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan sempurna. Sampean nanti di surga kalau jadi ke sana, jadi apa enggak? Iya jadi. Cuma persoalannya kan sampean belum punya kaplingan di sana. Itu nanti mendapatkan kenikmatan itu ngerasa lega bahagia karena hasil usaha sampean petentengan waktu di dunia. Gitu loh. Lo nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu di surga terus dikasih ini dikasih itu, bingung nanti di sana. Kayak orang nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dikasih anak, bingung. Makanya di saat yang lain sekarang mungkin lagi jalan-jalan, bahkan ada yang di night club, ajep. Lah sampean suruh ngapa-ngapain di sini, duduk bersila sampai kesemutan, geringgingan, pantat panas, sumuk, kipas-kipas, berdesak-desakan, mambu kelek kecut, mambu untut selengut-selengut. Ini dalam rangka petentengan untuk mendapatkan kenikmatan. Maka di waktu yang lain tidur lelap, dia ngorok-ngorok, gayer kiyer-kiyer, melungker, mabre iler, jeketang kayak pindang jadi batang. Sampean suruh ngapa-ngapain, wudhu, pakaian rapi, beber sajadah, hadap kiblat, Allahu Akbar, entul-entul, jendit-jendit, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek, bangkit lagi cerekal, Allahu Akbar, entul-entul, jendit-jendit, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Ini ada info, okay? Sampean semua ini infonya mau dibuang ke kuburan. Lah iya, termasuk yang di panggung. Iya. Udah siap apa belum? Udah siap apa belum? Nah, yang jawab belum kayaknya didulukan lah. Udah ini ringkes saya langsung poin karena waktu kita terbatas. Nanti jam 10:30 harus sudah selesai. Tolong yang nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet ya. Gini ya. Coba nanti kalau di sana ini saya campur pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya, dikit-dikit ya. Nah, karena ini saya lihat 90% yang hadir ini Jawa, kelihatan burek-burek. Ya podo karo aku gini loh. Gini, nanti sampean di sana ditawari, kira-kira sampean pilih naik ke surga apa nyebur ke neraka? Sampean pilih munggah swarga apa nyemplung neraka? Kalau ke surga munggah, kalau ke neraka nyemplung. Coba nyari temen diajak munggah swarga sama nyari temen diajak nyemplung neraka, gampang mana? Ibu-ibu misalnya ditawari rekreasi, pilih mana? Munggah naik gunung sama nyemplung kolam renang, pilih mana Bu? Ibarat tembang Jawa, Bapak Ibu pilih mana? Naik munggah menek blimbing, cahangon-cahangon penek no blimbing munggah, atau pilih nyemplung ler-ler?
Ada lagi tembang Jawa, Bapak Ibu pilih mana? Kalau misalnya diajak nembang, dondong ngopo salak, duku cilik-cilik, ngandong ngopo becak. Lah sing nawani melaku timik-timik ki ya sapa? Wong suruh milih dondong apa salak, nggak milih dondong, nggak milih salak, yang dipilih malah duku cilik. Aneh toh, disuruh milih ngandong apa becak, nggak pilih ngandong, nggak pilih becak, yang dipilih malah melaku timik. Iki urusane arep nyang pasar, nggone adoh, wektune wis awan, selak pasare tutup, lah kok melaku timik. Mula nek ibu tindak pasar kae ora pareng nderek. Ya ora pareng rewel. Kenapa ora pareng derek? Lah mlakune timik-timik, dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok. Wis ora usah nderek. Mengko ibu kondur ngasto oleh-oleh kacang karo roti, adik di paringi. Gimana? Hidup di dunia cuma mau nyari kacang sama roti? Hanya mikir departemen perbadokan. Nah gini sekarang, kalau pengen bisa naik ke surga ada syaratnya gitu. Syaratnya apa? Harus jadi orang yang takwa. Lah ini pas dengan nama masjidnya At-Taqwa, betul nggak? Nah gitu. Syaratnya harus takwa. Lo kok kudu munggah? Lah namanya peringatan Isra Mi'raj. Itu kan naik nanti gitu loh. Paham pora ya aku? Ya, jujur bapak-bapak maaf ya, saya akui mbak-mbak dan ibu-ibu perum Taman Cikande ini cantik-cantik. Tapi on. Enggak sayang, enggak. Aku kalau bilang gitu itu bahasa akrab. Ya biar aku itu pakai bahasa merakyat, biar kita itu akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Tahu kenapa aku kok sayang banget sama kamu? Sopo ngomong kentir-kentir. Matur suwun. Syaratnya harus takwa, karena memang surga itu disediakan Allah untuk orang yang bertakwa. Bapak Ibu kalau baca Quran, setiap membicarakan surga nanti endingnya uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, kalau pengen tahu nanti bisa dibuka Qurannya, surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 21. Udah pada hafal kan warga Perum sini? Surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 21. Surat apa Bu? Az-Zariyat ayat 15 sampai. Nah udah hafal gitu kok. Ternyata warga sini hebat-hebat. Udah pada hafal semua. Surat apa? Az-Zariyat ayatnya 15 sampai berapa? Nah tuh udah hafal semua. Luar biasa. Nanti dipelajari, saya menjelaskan singkat-singkat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya sebagai simbol tempat yang indah. Maka surga biasa digambarkan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai.
orang-orang yang bertakwa yang dimasukkan ke surga gitu. Nah, gimana keadaannya penduduk surga? Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka para penduduk surga bebas mengambil, menikmati apa saja fasilitas, keindahan, kenikmatan di surga yang disediakan Allah buat mereka, hadiah-hadiah terindah untuk para penghuni surga. Jadi di surga nanti bebas mau mengambil, menikmati apa saja yang sudah disediakan Allah. Berarti ini beda dengan waktu Nabi Adam dan Ibu Hawa dulu tinggal di surga, kan masih ada pantangan, masih ada larangan. Halo? Ini pada ngedengerin apa enggak ini ya? Kalau kita nanti jadi masuk surga, kalau jadi nanti di sana bebas sebebas-bebasnya, nggak ada pantangan, nggak ada larangan, bebas sebebas-bebasnya. Lo Nabi Adam dulu sama Ibu Hawa kan sempat disinggahkan di surga, tinggal di surga, dipersilahkan menikmati, merasakan semua fasilitas surga, tapi kan masih ada larangannya. Wala taqraba hadhis syajarah. Adam Hawa fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan kalian makan apa saja, kalian nikmati fasilitas-fasilitas di surga semuanya, tapi masih ada larangan. Wala taqraba hadhis syajarah, kalian berdua jangan mendekati pohon ini yang umumnya dikenal dengan syajaratul khuldi, pohon khuldi itu. Nah, akhirnya Nabi Adam tergoda oleh iblis melalui istrinya, yaitu Ibu Hawa. Karena Nabi Adam digoda terus sama iblis, iblis itu tidak mengenekkan apa ya, tidak mengentalkan itu. Iblis tidak mengenekkan, orang ngenek nih gitu, tidak mengentalkan goda Nabi Adam. Nabi Adam kokoh pendirian, gak bisa goyah sedikit pun digoda sama iblis. Nah, ganti iblis goda Ibu Hawa, kena Ibu Hawa. Terus Ibu Hawa ngerayu Nabi Adam, Mas, aku pengen Mas. Kok iso jadi pengen apa deh? Aku pengen kuwi. Yang dikepingini pohon dari buah dari syajaratul khuldi. Yang dikepingini Ibu Hawa itu buah dari pohon yang dilarang untuk didekati. Kata Nabi Adam, oh jangan dek, itu larangan Allah. Yang lain kamu pengen apa mesti tak turuti, asal jangan itu larangan Allah. Enggak, aku pengen itu kok, aku enggak mau yang lain. Enggak boleh, itu larangan Allah, enggak boleh. Yang lain minta apa tak kasih, minta apa tak turuti. Aku pengen apa-apa, aku pengen itu. Enggak boleh. Jarene Mas Iblis gak apa-apa kok. Loh kok Mas Iblis? Lah kan saudara tua. Mas Iblis bilang nggak apa-apa, percaya toh sama Mas Iblis. Mas Iblis sudah pengalaman daerah sini, kan udah lama hidupnya di sini. Nggak apa-apa. Enggak. Nah, perempuan itu kalau minta terus nggak dikasih biasanya kan ngancam. Sampean sayang karo aku pora? Kalau udah nggak sayang bilang. Terus akhirnya Nabi Adam, mbuh kalah. Ya sejak saat itu suami itu mesti kalah sama istri sampai hari ini. Meskipun suaminya itu seorang kiai.
Loh, saya kalau di hadapan orang lain ribuan jamaah saya bisa ceramah, dalil bisa, tapi di depan istri saya nggak bisa. Coba ibu-ibu ditebak, saya kalau di rumah sama istri itu saya yang nyeramai atau saya yang diceramai? Betul. Mbah wong wedok mengandung apa? Loh, karena memang betul Pak, di balik suami yang sukses pasti ada istri yang tahes, ada istri yang etes, dan di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Loh iya, di balik suami yang kuat pasti ada istri yang hebat, dan di balik istri yang kuat pasti ada suami yang sekarat. Loh, itu diakui Rasulullah. Rasulullah itu pernah bersabda begini, yang membedakan aku dengan Nabi Adam itu soal istri. Aku sukses dalam perjuangan Kalah sama istri. padahal rata-rata warga perumahan Taman Cikande ini suami sama istri lebih menang. Nah, suami yang kerja keras pontang-panting cari duit, begitu dapat duit itu dikasihkan ke istri semua. Sampai suami mau ke warung aja itu minta ngemis-ngemis duit sama istrinya. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, itu namanya suami oon. Orang dia yang pertentangan kerja nggak karu-karuan no. Begitu dapat duit dikasihkan istri semua, sampai mau beli rokok yang ngemis-ngemis sama istri. Suami oon kayak nggak tahu aja, duit itu kalau udah terlanjur masuk ke bendahara umum, keluarnya susah. Maka suami itu harus punya uang laki-laki. Iya, selempitin ke peci Pak. Makanya peci ini didesain ada selempitannya ini Pak. Jadi kalau ada keperluan pribadi nggak usah berurusan dengan bendahara umum, cukup berhubungan dengan departemen perpecian. Oke, ringkas cerita, Nabi Adam dan Ibu Hawa terusir dari surga karena melanggar aturan Allah. Pelajaran pertama, surga nggak mau ditempati oleh orang-orang yang melanggar aturan Allah. Surga nggak bisa ditempati oleh orang yang melanggar aturan Allah. Sedang Nabi Adam dan Ibu Hawa yang udah lama tinggal di surga, gara-gara melanggar aturan diusir, dikeluarkan. Padahal itu Nabi Adam sama Ibu Hawa udah jadi penduduk surga. Apalagi warga Perum Taman Cikande, ujungnya surga aja belum pernah melihat. Lah kok berani-beraninya ngelanggar aturan Allah? Kenapa? Sebenarnya banyak di antara kita yang belum yakin sama Allah. Orang itu kalau udah yakin nggak bakal berani melanggar. Misal Bapak atau Mas, zaman itu lagi butuh banget duit. Emang potonganmu ya ora patek duit-duit. Lagi butuh duit banget. Terus sampean tuh berdiri di samping ini ada kabel listrik. Di sebelahnya itu ada tulisan, awas bahaya, tegangan tinggi. Itu kabel listriknya itu ngelewer, terus keling-keling wudo. Sampean pas di sampingnya itu, terus ada orang kaya datang bawa duit 2 koper. Wih, itu isinya 500 juta. Sampean ditawari, Mas mau duit Mas? Mau Pak. Nek gelem ngemut kabel iki, sekali ngemut tak kasih sak bendel 20 juta. Ngemut 3 kali 3 bendel 60 juta. Berani nggak ngemut?
Kenapa enggak berani? Nah karena sampean yakin kalau itu bahaya. Ya enggak berani wong yakin kalau itu bahaya. Bu, tahu nggak kalau ngomelin suami itu bahaya, dosa besar? Tahu apa enggak? Tahu apa enggak kalau ngomelin suami itu dosa besar? Ibu-ibu tahu apa enggak kalau ngomel-ngomel ke suami itu menyebabkan masuk neraka? Nah, ibu ya masih pernah ngomelin suaminya. Nah itu berarti ibu kayak disuruh, udah tahu ini kabel listrik tegangan tinggi, dimut. Ayo on. Lah iya, kita ini nggak yakin sama Allah, makanya berani-berani melanggar. Halo Bu, tahu apa enggak kalau ngegosip, ngerumpi, ngerasani itu dosa besar? Nah, ibu-ibu nggak ya masih pernah ngerasani? Ya Allah. Kadang-kadang di tempat majelis taklim itu loh masih sempet ngerasani. Itu di majelis taklim lagi zikir tahlilan itu masih sempet ngegosip. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Loh, katanya Mbak Ti mau cerai ya. La ilaha illallah. Loh, kayak nggak ada persoalan apa-apa, nggak ada masalah kok tiba-tiba mau cerai, ada apa tuh? La ilaha illallah. Loh, padahal itu yang laki itu orangnya diem loh, nggak banyak omong. La ilaha illallah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Ya itu orangnya. Lah langsung kipasnya diletakkan, ya itu orangnya. Ya karena kurang yakin sehingga perintah Allah pun nggak dikerjakan karena nggak yakin. Halo Bapak, maaf, Bapak tahu nggak kalau sholat berjamaah itu dapat pahala 27 derajat? Tahu apa enggak? Nah, Bapak sholat 5 waktu. Nah itu karena nggak yakin. Halo? Dah nanti tak sambung di belakang kalau waktunya cukup. Kalau nggak cukup ya kapan-kapan ngundang lagi. Duh. Ini kemudian Nabi Adam dan Ibu Hawa dikeluarkan dari surga, terusir dari surga. Nah kemudian pertanyaannya, setelah terusir, dikeluarkan dari surga, Nabi Adam dan Ibu Hawa lantas menyalahkan siapa? Apa menyalahkan iblis? Kok enggak jawab yo? Nabi Adam dikeluarkan dari surga, apakah Nabi Adam menyalahkan iblis? Enggak. Apakah menyalahkan istrinya gara-gara dirayu sama istrinya? Enggak. Tapi Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri. Sama apa enggak kayak warga Perum sini? Kalau warga Perum sini mah sukanya menyalah-nyalahkan orang lain. Ya itu yang ngomong betul itu. Loh. Pokoknya kalau lagi ngalamin hal-hal yang nggak enak itu pasti yang disalahkan orang lain. Maaf, suami disalah-salahin, anak disalah-salahin. Kita itu sukanya kayak gitu. RT disalah-salahin, Pak RW disalah-salahin. Ada nggak yang suka nyala-nyalain Pak RT? Terus kalau sampean yang gantiin jadi RT terus tatanannya jadi lebih bagus gitu. Loh, kita emang sukanya kayak gitu. Dagang di pasar kok nggak laku-laku, itu mesti yang disalahin orang yang lalu lalang itu, lewat tok ratuku. Oh, daganganmu bosok kok, nggak mau nyalain diri sendiri. Coba kalau Nabi Adam kan Rabbana ya Rabbana zalamna
illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Nah, ya Allah, aku zalim pada diriku sendiri, aku menganiaya diriku sendiri, yang salah aku, yang salah saya, ya Allah. Andai engkau tidak mengampuni dosa dan kesalahanku, andai engkau tidak mencurahkan rahmat kasih sayangmu, tentu aku termasuk orang yang rugi, celaka. Aku yang salah, bukan siapa-siapa. Kita kan enggak. Jadi guru lagi ngajar di kelas, murid itu diajar nggak paham-paham, itu guru nyalah-nyalain murid. Murid udah dijelasin berkali-kali masih aja nggak ngerti, on semua. Jadi orang tua punya anak agak nakal, anak yang disalah-salahin, anak nggak mau nurut sama orang tua, anak nggak mau ngikutin orang tua, nggak mau berbakti sama orang tua, anak sukanya ngebantah sama orang tua. Ya Allah, sering kali kita mendengar kayak gitu. Anak sekarang itu susah dinasihatin orang tua, anak sekarang itu nggak mau nurut sama orang tua, padahal itu omongan salah besar. Yang benar tuh omongannya gini, orang tua sekarang itu nggak bisa didik anak, orang tua sekarang itu nggak bisa dicontoh anak. Jadi penceramah nggak didengerin jamaahnya, nggak diperhatiin jamaahnya, nyalain jamaahnya. Ada apa enggak? Oh, ceramahnya nggak menarik. Loh, kita itu emang cenderung suka nyalain orang. Presiden disalah-salah no. Ini gara-gara presiden gini. Apa terus sampean yang siap gantiin jadi presiden, terus Indonesia jadi makmur sejahtera kalau presidennya dirimu? Coba kita evaluasi diri lah, jangan suka nyalain orang lain. Yuk cari kesalahan diri kita untuk kita perbaiki. Understand? Nah, besok kita di surga kalau jadi ke sana ya, kita bebas di sana. Kalau di dunia ini jangan berharap bisa bebas berbuat sesukanya, nggak ada. Pasti ada pantangan, pasti ada rintangan, pasti ada aturan, pasti ada larangan. Seenak-enaknya di dunia nggak ada yang bebas sesukanya, semaunya, nggak ada. Coba yang paling enak di dunia menurut anak-anak muda itu night club, dugem, duduk gemetar itu. Udah di situ ada mall 5 sempurna lengkap plus wedoan dengan berbagai tipe. Apa terus bebas? Enggak. Itu perbuatannya larangan, hukumnya terlarang oleh pemerintah, dilarang, bayare. Siapa yang bebas di dunia ini? Jadi pejabat terus bebas berbuat sesukanya, bebas berbuat semaunya karena punya jabatan? Enggak bisa. Pejabat sekarang ini malah selalu apa ya, bahasa Inggrisnya the ketir-ketir. Enggak bisa bebas. Jangankan yang pejabat tinggi, sekelas lurah loh, sekelas lurah. Seringkali kalau malam tidurnya nggak bisa nyenyak, ketap-ketip, apalagi habis baca berita lurah sana pakai rompi warna oranye tulisannya tahanan KPK. Nggak ada yang bebas berbuat semaunya. Maaf, yang jadi ustadz, jadi kiai terus bebas berbuat sesemaunya, berbuat sesukanya. Nggak bisa, malah batasannya luar biasa. Kayak saya misalnya, terus masuk ke night club, terus aku karaoke karo purel misalnya. Ya gempar jagat maya. Orang saya ini kalau lagi healing misalnya, rekreasi gitu ya, oh nyamar saya, kan wajah saya wajah pasaran. Kalau udah gitu celana jeans, kaos pendek, kacamata hitam, topi ambles.
Nah itu sering kali lewat orang set, kok kaya apaan sah? Ndak bebas. Siapa yang bebas? Orang kaya, banyak duit, terus bebas, mau makan apa saja? Enggak, malah orang kaya itu biasanya terlalu banyak pantangan. Mau makan gini nggak boleh, mau makan gitu nggak boleh. Enakan sampean sing nggak gablek duit itu. Wis to sembarang kontal kabeh wis to. Duh. Loh iya. Lah nggak diwolu kabeh piye wong eneke kuwi. Padahal misalnya cek medis ke dokter no yang mungkin ya akeh penyakitnya. Tapi kan nggak pernah cek wong nanti duit. Aman zaman mangan apa-apa. Kalau orang kaya, malah banyak pantangan. Banyak pantangan. Mau makan ini nggak boleh, mau makan itu nggak boleh, mau makan ini nggak boleh. Coba datang ke acara pesta, menu lengkap kuliner semua ada. Mau ngambil ini nggak berani, mau ngambil ini nggak berani. Apalagi diikuti sama istrinya. Ke istrinya ku galake kaya asumana. Ada loh istri kalau sama suami itu galak Masya Allah. Ada apa enggak? Ada. Ini orangnya datang saya tahu. Orangnya sekarang duduknya kaki ini selonjor. Nah itu langsung ditekuk itu kaki ini. Itu galak jan kaya sumana tenan gue. Lah ini lagi pesta makan prasmanan itu. Mau ngambil ini sama istri, mau ngambil kikil ditampel ojo kuwi. Eleng penyakitnya ganti mau ngambil rawon itu juga nggak boleh. Nggak inget apa pesennya Pak Dokter ganti soto yo gak oleh gak kari urip matane tok ketap ketip. Ya terlalu banyak pantangan. Apalagi maaf udah sepuh udah tua, daging takut, garam takut, gula takut, gorengan takut, gajeh takut, kenikir takut, emping takut. Ditawari nasi kayak dikit aja, ini ada sop kayak seger kayak kuai aja, ambilin sate kayak empuk kayak ini kayak tusuk aja, tak ambilin kikil kayak ya kelamuti aja. Apalagi kalau penyakitnya udah komplikasi. Dengan semua jenis makanan yang digemari nggak berani mengkonsumsi. Keasinan dikit tensinya tinggi, ketemu sate dihindari, yang dicari cuma ikan teri. Makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, ginjele keserang cuci darah seminggu 2 kali, kasih minum manis minta ganti. Istri masih cantik udah disfungsi ereksi, meskipun minum obat kuat tetap nggak bisa berdiri. Rencana naik 3 kali hanya kuat sekali, itu pun memaksakan diri. Apane sing ngajur? Lah ya saya hanya ingin menyampaikan bahwa di dunia ini nggak ada yang bebas sebebas-bebasnya. Semua ada aturan, ada larangan. Nanti kalau pengen bebas di surga, tapi ada syaratnya untuk masuk diterima di surga. Wong di dunia saja loh, untuk masuk diterima jadi ASN pegawai negeri sipil ada syaratnya apa enggak? Lah untuk masuk jadi anggota dewan ada syaratnya apa enggak? Yang kenceng dong. Untuk diterima masuk jadi anggota Polri, jadi angkatan ada syaratnya apa enggak? Ada syarat. Angkatan laut harus sehat jasmani rohani dan harus bisa berenang. Lah angkatan laut ra iso nglangi. Makanya ada yang nggak terima itu. Wah, anak saya itu gagah sehat nggak diterima di angkatan laut gara-gara nggak bisa berenang. Ini aturan nggak adil. Setahu saya yang diterima di angkatan udara itu juga nggak bisa terbang kok. Anak saya gara-gara nggak bisa berenang nggak diterima di angkatan laut. Kan nggak adil ini.
Harusnya yang diterima angkatan udara harus bisa terbang dong, ngono. Ada lagi yang nggak diterima di angkatan darat gara-gara giginya gripes. Itu marah-marah ibunya. Aturan ini nggak jelas. Anak saya sehat jasmani rohani, nilainya bagus, tes fisiknya bagus. Cuma gara-gara giginya gripes nggak diterima jadi angkatan darat. Padahal setahu saya kalau perang itu tembak-tembakan, nggak gigit-gigitan. Nah, lah untuk iya nggak nyumbang cerewet. Udah diem, yang ngerasa nggak nyumbang juga akan cangkem. Maaf ya Allah ya Karim, keluar bahasa Jawa Timurannya. Kalau di daerah saya ngomong cangkem itu biasa Jawa Timur. Kalau sini kan halus, sini kan cocot ya. Anyel aku ngene. Udah sampean wis gak ngerti Jawa ae kok. Lah sekarang kalau pengen diterima masuk surga, ya syaratnya berat kok, naik kok. Falak katahamal aqabah, melalui tanjakan-tanjakan yang berat. Makanya harus jadi orang bertakwa. Takwa itu perilaku kehidupan, bukan hanya jargon, bukan hanya slogan, bukan hanya tampilan dan gebiar luarnya saja, tapi perilaku kehidupan. Ibarat barang itu isinya, bukan hanya bungkus. Takwa itu isi, bungkus sama isi podo pentingnya, tapi jauh lebih bernilai isinya. Betul? Pesta perkawinan, pesta pernikahan semegah apapun itu hanya bungkus. Bikin pesta pernikahan megah mewah, biayanya mahal, itu hanya bungkus kok. Isinya apa? Cinta, kasih sayang, kesetiaan dan tanggung jawab. Rumah yang megah mewah indah, bungkus. Isinya apa? Keluarga yang sakinah mawaddah rahmah barokah. Buku kitab itu bungkus, isinya apa? Pengetahuan, ilmu. Saya ceramah kayak gini hanya bungkus, isinya apa? Kenyataan. Sama nggak yang diomongin sama perilakunya? Gitu loh. Wajahmu yang ganteng, wajahmu yang cantik itu cuma bungkus, isinya apa? Kepribadianmu, akhlakmu, perilaku hidupmu. Gitu loh. Paham apa enggak ini ya? Loh, rezeki, duit, macam-macam duit itu hanya bungkus, isinya kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Gitu Mas, Bu. Sarung itu bungkus. Penting mana Bu? Astagfirullah. Bapak-bapak, BH itu juga bungkus. Anyel lah ngene iki. Ya Allah. Duh, takwa itu perilaku kehidupan. Maka syaratnya orang bertakwa yang dimasukkan surga itu harus menek tadi, naik. Halo? Nah, setidaknya kalau di tembang Jawa itu ada cah angon penekno blimbing kuwi. Kenapa pakai istilah cah angon? Memang manusia yang sukses hidupnya itu manusia yang pinter angon. Ya angon artinya angon itu ya mengemong. Apa ya mengemong itu? Ya mengemong dirinya sendiri, luar dalam, lahir batin, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Disuruh apa? Menek. Menek itu turun apa naik? Bapak kok gak jawab toh Pak? Yang jawab malah yang sering dipenei. Ya menek itu naik, maka hidup itu harus selalu naik. Hidup jangan sampai turun. Ini diantara hikmahnya Mi'raj.
Salate sampean itu juga harus mi'rad nanti, waktunya mudah-mudahan cukup. Yang dipenek blimbing, itu simbol. Blimbing itu buah yang liringannya ada 5 umumnya, karena ada blimbing liringannya cuma 3, karena yang 2 sampean kerokoti. Loh, kalau berdasarkan ayat yang saya sampaikan ke sampean, Az-Zariyat 15 sampai 21, itu ya 5 yang harus dicapai sebagai syarat dikategorikan muttaqin untuk mendapatkan hadiah surga. Apa saja? 1, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. 1. 2, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun. 4, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Yang kelima, wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, itu 5. Ayo diuraikan singkat-singkat saja karena waktu kita tinggal 10 menit. Yang pengen lama rumahmu mana? Nanti aku mampir situ. Tak ceritani dhewe sampai subuh piye. Mau? Ya, tapi aku yo pijeti. Ngeyel ae. Gini. Pertama, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka orang-orang bertakwa yang dihadiahi surga itu dulu waktu di dunia adalah muhsinin, orang-orang baik. Siapa itu muhsinin? Nah, ini Ali Imran ayatnya 134 kalau nggak salah, biasa dibaca kalau acara-acara halal bihalal. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai muhsinin, orang-orang baik. Kriterianya alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, suka berinfak, suka bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di waktu gampang maupun di waktu sulit. Di waktu lapang sedekah, di waktu sempit sedekah. Ayo nyaut sayang, di waktu lapang, di waktu sempit, di waktu gampang, di waktu sulit, di waktu sehat, di waktu sakit. Nah itu, jadi sodakohnya itu enggak kok terus ngeliat-ngeliat, enggak. Soalnya ada loh orang mau sodakoh nunggu sakit, itu ada. Kalau sehat ya enggak pernah, begitu sakit langsung bancaan, tetangganya dibagi-bagi, sampai tonggo-tonggone niteni, kok wis suwe ya wonge ora gering. Diulang, di waktu seneng, di waktu sedih, kurang semangat, di waktu kaya, di waktu miskin, di waktu banyak duit, di waktu banyak hutang. Itu tandanya muttaqin yang layak masuk surga. Gini Bapak Ibu, kalau sedekah di waktu lapang, sedekah di waktu gampang, mudah, banyak orang bisa. Yang susah itu sedekah di waktu sempit, sedekah di waktu sulit, sedekah di waktu darurat, emergency, bahasa Inggrisnya the kepepet. Lah kalau lagi longgar, lagi lapang, banyak duit, kalau lagi yo akeh wong iso. Misalnya punya pohon mangga, kayak sarungku ucap mangga.
Nanti mudah-mudahan ada waktu untuk bagi-bagi sarung cap. Sarungnya Abah Anza, luarnya idaman pria, dalamnya idaman wanita. Gini. Kalau sodako di waktu gampang, di waktu lapang, banyak duit, banyak orang bisa. Yang susah itu sodako di waktu sempit, di waktu kepepet. Misal Bapak Ibu sampean punya duit cuma 500.000, ya itu tok duitmu, sama nyawa raton di duit akeh. Duit, maaf jangan tersinggung. Duit cuman itu aja, 500.000 tok til, wis tok ono tile pisan. Iki gandengannya diganti tok tol ya elek. Duit itu cuma 500.000 tok til, wis sampean sendiri punya kebutuhan penting. Loh, sampean sendiri punya kebutuhan dengan duit itu mau dipakai penting banget. Terus ada tetangga datang, Mbak, aku minjem duitnya Mbak, aku mau berobat, minjem duitnya 500.000 Mbak, aku nggak punya duit mau berobat. Berani ngelepas apa enggak? Lah ini namanya sodako di waktu kepepet. Ayo, Bapak punya duit cuma 10 juta, ya cuman itu aja duit, udah nggak ada yang lain. Masjid lagi direnovasi. Pas hari itu pekerjanya masuk semua, tapi nggak ada semen, ya nggak bisa kerja lah. Yang dibutuhkan ya 10 juta itu. Sampean punya duit cuma 10 juta itu tok til, udah nggak ada yang lain. Sampean sendiri punya kepentingan dengan duit 10 juta itu, berani ngelepas apa enggak? Ya angel mlebu swarga. Angel. Loh, kalau orang yang memang diplot surga, berani dia ngelepas. Kok berani? Karena yakin dengan jaminan Allah. Yakin dengan jaminan Allah. Walaupun dia lagi kepepet, lagi darurat, adanya yang dipunya ya cuman itu doang. Kok doang barang? Cuman itu tok til. Jawa Timur ngomong doang ya gak pantes. Ya yang dipunya cuman itu tok til. Punya kepentingan sendiri dengan duit itu, berani ngelepas, berani, karena yakin dengan jaminan Allah pasti akan diganti sama Allah. Orang kalau dikasih itu kan disuruh matur suwun, berterima kasih, terus mendoakan jazakumullahu khairan katsira, mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Ini kan artinya orang memberi itu pasti akan dikasih ganti sama Allah, gantinya jauh lebih baik, gantinya jauh lebih banyak. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Oke, aku juga percaya. Kalau kamu percaya, banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi dia nggak berani menaruh kepercayaan kepada Allah. Percaya sih percaya, tapi nggak berani menaruh kepercayaan. Aneh. Padahal sama bank aja berani menaruh kepercayaan BPKB, surat tanah. Tapi sama Allah itu lo nggak berani menaruh kepercayaan. Maaf, Bapak yang hobi mancing, berani buang umpan, ke rungokke kuwi klambi ireng kuwi lho, hobi mancing kuwi. Brengose kandel kuwi lho. Loh, berani kok buang umpan ke kolam. Kenapa? Karena yakin akan dapat ikan. Loh, sama kolam aja percaya, masa sama Allah nggak percaya? Imanmu diragukan. Ayo, hui, ya kayak petani itu loh, berani buang bibit padi, berani buang bibit jagung ke sawah, karena yakin nanti akan dapat panenan yang lebih banyak. Loh, sama sawah aja percaya, masa sama Allah nggak percaya? Halo, gini loh. Ada tamu di rumah sampean, siang hari panas, tamunya kehausan, tamunya dipersilakan duduk, terus dikasih minum, nah terus diminum. Lah aku ki golek dalane ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ini,
Udah ya, saking hausnya tamu itu minum itu sampai habis. Nah, sebagai tuan rumah yang baik, ngerti kalau gelasnya udah kosong karena diminum tamu yang kehausan, diapain? Diisi lagi. Allah juga gitu. Ini ada orang perum Taman Cikande berani ngelepas duit yang dibawa malam ini jariah untuk ke masjid yang udah lama nggak jadi-jadi. Ya tahu aku dari situ kok, masa masjid atapnya kok seng, malu-maluin. Ini yang Pak Haji itu loh, duitnya dipakai apa ya? Masa bangun masjid kok. Nah, ayo kita permalukan yang Pak Haji yang duitnya banyak nggak mau nyumbang itu. Halo, halo, maaf ya, maaf. Orang kaya Anda lihat ada masjid kayak gitu kok tega gitu loh, duitnya banyak padahal. Lihat masjid kondisinya kayak gitu kok tega, itu imannya perlu dipertanyakan. Itu rumah Allah gitu loh. Lah anehnya itu kadang-kadang kalau lagi bangun masjid itu yang dipelet untuk iuran itu yang miskin-miskin. Lah itu yang kaya-kaya, yang katanya pengusaha banyak duit itu cuman rapat tapi nggak keluar duitnya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, orangnya jelas di panggung sekarang. Nggak terima ya turun loh, silahkan turun. Itu ya katanya tokoh masyarakat tapi nggak bisa jadi contoh, malu-maluin. Nah, bangun masjid itu cuma ngandalin kotak amal waktu sholat Jumatan, ya sampai kiamat kurang 2 hari nggak jadi masjidmu. Masa bangun masjid harus nunggu ngemis dari jamaah pengajian? Itu yang kaya-kaya itu mau apa terusan? Malu-maluin naik. Coba saya yang jadi orang sini lihat masjid kayak gitu, tak robohin sekalian. Loh, maksudnya dirobohin, direnov, dibangun yang bagus gitu. Ini ada warga perumahan Taman Cikande ini berani mengeluarkan duitnya yang cuman itu tok til sampai bersih. Nanti begitu departemen pengemisan keliling, wes adanya berapa plung semuanya, pasti sama Allah akan ditambah, dikasih lagi yang lebih baik. Amin. Nopo potongamu medit amin. Duh. Ya kayak tadi loh, kayak tadi ada tamu dikasih minum dihabisin sampai tetes terakhir, yo pasti dikasih lagi, bahkan pakai gelas yang lebih besar, dituangin yang lebih banyak. Lah orang perumahan Taman Cikande ini berani mengeluarkan koret-koret sampai habis, pasti dikasih lagi yang lebih gede, lebih banyak, lebih baik sama Allah Subhanahu wa taala. Ojo amin tok gitu loh. Berani apa enggak? Ayo sekarang dibuktikan. Ayo monggo kita sambil bersolawat. Panitia sebentar jangan jalan dulu ya, bentar nunggu komando. Nanti kalau jalan sekarang 2000-an dapatmu. Bentar itu yang jilbab warna coklat itu, 2000 lebokne meneh duitmu. Wong gelange papat kok nyemplungi 2000 lho. Astagfirullahaladzim. Ganti. Ya Allah, ini kesempatan, nggak setiap saat ada peluang kayak gini, jangan disia-siakan. Ayo, duitmu ini disunat, nggak bakal jadi mengkeret, enggak, pasti ndelonteng koteng dawa. Loh, yakin itu jaminan Allah. Gini ya, ini tahadusan bin nikmah aja, tahadusan bin nikmah. Ibarat gini Bapak Ibu, duitmu itu ibarat air, kalau dialirkan maka dia tetap bersih, bening, jernih, menyehatkan. Duitmu kalau dialirkan untuk masjid, untuk pesantren, untuk anak-anak yatim,
sumber penyakit. Le duit tok disimpen ditabung disimpen ditabung disimpen dadi penyakit. Tahu-tahu itu ternyata bukan duitmu. Ayo, duitmu dapat ratusan juta di rekening, sampean kena penyakit parah, operasi sampai 5 kali, habis duitmu. Ternyata ngumpulin duit puluhan tahun, ternyata itu sampean cuma ngumpulin duitnya dokter, orang oon itu. Lah kalau orang cerdas ya untuk dirinya sendiri. Mana? Ya yang nanti dimiliki selamanya di akhirat. Kalau di dunia sebanyak apapun ditinggal, begitu ditinggal udah nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang dibawa jadi miliknya selamanya, yang di akhirat. Itu orang cerdas. Cinta dunia, oke, buktikan cintamu. Namanya cinta itu nggak mau pisah. Kalau cinta sama duit, ya jangan pisah sama duitmu. Sampai surga jangan pisah. Caranya sedekahkan. Loh, saya ngomong kayak gini ini karena saya sudah praktek. Izin ya, ini dibilang sombong, terserah, memang saya sombong dalam hal ini, tidak apa-apa ya. Anak-anak santri yang ikut saya di pesantren itu 3.000 sekian, 3.000 lebih, dan semuanya free, bebas biaya. Seragamnya dikasih, kitabnya dikasih, makan juga gratis, sekolahnya SPP juga nggak bayar. Yang yatim itu tiap bulan ada dikasih uang saku. Kalau ada 500.000 per bulan ya 500, kalau adanya 200.000 ya 200, ya sak duweku lah. Tapi saya nggak jadi miskin, enggak. Dulu waktu anak-anak yang ikut saya masih 50, 60, 70, sama sekarang udah 3.000 lebih, rasanya sama. Saya nggak merasa tambah berat bebannya, enggak, sama. Artinya Allah ngirim aja orang-orang yang bantu saya, ada aja. Saya punya duit tak pakai untuk anak-anak itu, mobil dikasih orang. Salah satu yang ngasih mobil saya, ini orangnya ikut saya, yang gendut ini orangnya, namanya Pak Haji Ismail. Ini ngasih mobil saya, nggak main-main, baru dari dealer langsung, sama BPKB-nya langsung dikasihkan ke saya. Katanya biar nanti bisa masuk surga. Tak bilangi ya mobilnya yang masuk surga, aku yang ngomong gitu. Ya udah tak kasih kayak gitu, Pak Haji, nanti kalau yang masuk surga mobilnya doang gimana? Nggak apa-apa, yang penting mobilnya udah masuk surga, saya kan gandul gitu. Ya bener, nggak murah. Nah, itu cara Allah seperti itu. Masya Allah. Wes pokoknya banyak lah hal-hal seperti itu. Sampean kok belum mengalami hal yang kayak gitu karena sampean kurang yakin, soalnya potonganmu pelit. Langsung guyu, pelit guyu. Udah siap Bu nggih? Siap nggih? Ayo monggo, insya Allah ini yang ngasih banyak akan diganti jauh lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo adik-adik grup sholawat, monggo satu lagu sholawat untuk ngiringi teman-teman panitia, dan ini 100% untuk pembangunan Masjid At-Taqwa Perum Taman Cikande. Allahumma sholli ala Muhammad. Kriteria muhsinin berikutnya, tadi pertama ahli sedekah, yang kedua wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah, jadi orang yang penyabar, yang ketiga wal afina 'anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain, pemaaf bukan pendendam. Jadi nggak ada prinsip tiada maaf bagimu, tapi berprinsip yang lalu biarlah, sing wis ya, sing rampung ya, sing bar ya, duren-duren roti ya, biyen-biyen saiki ya. Oke, yang kedua kriteria orang bertakwa yang disediakan surga. Mohon maaf ini waktunya ringkes-ringkes, maaf banget. Saya ini, ya Allah, mohon doanya. Jadi perjalanan kali ini, kemarin saya mulai tanggal 27, 28, 29 itu di Taiwan, terus 30, 31, 1, 2 di Hong Kong. Pulang dari Hong Kong langsung ini ke sini tanggal 3 sama 4. Besok pagi saya harus terbang ke Denpasar di Bali mulai 5, 6, 7, 8. Kok iso mikir kangen bojone, astagfirullahaladzim. Ya ini saya cerita itu supaya sampean mendoakan gitu loh sayang.
kok sapa ngomong oleh akeh la haula wala quwata illa billah. Wis sakarepmu. Yang kedua, kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka kalau malam tidurnya hanya sedikit. Ya tidur tapi sedikit. Banyak meleknya di malam hari. Ngapain? Facebookan, Instagraman, TikTokan, scroll. Jadi yang dibaca kitabnya itu Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Jadi kalau main HP itu sampai dini hari, sampai subuhnya kesiangan. Ada apa enggak? Ada. Orangnya agak gemuk, jilbabnya warna pink. RW 3, rumahnya hadap ke utara. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi malam hari tidurnya hanya sedikit. Memang Allah menciptakan siang untuk cari maisha, wa ja'alnan nahara ma'asha, malam untuk istirahat, wa ja'alnal laila libasa. Tapi bagi orang yang akan menempuh perjalanan jauh ke akhirat menuju surga, sadar bekal yang dibutuhkan sangat banyak. Kalau hanya dikerjakan siang hari saja rasanya nggak cukup. Kalau pengen dapat modal lebih banyak harus dilembur malam hari, gitu loh. Kan lembur itu waktu tambahan, biasanya perhitungannya kan beda. Kayak saya ngaji ini kan waktunya udah habis, ini lemburan. Nah kalau mengandalkan siang ya ndak cukup, maka harus dilembur malam hari untuk mendapatkan bekal tambahan. Coba dipikir, wong siangnya kita itu loh ngapain? Coba siang hari warga Perum, Taman Cikande, kalau siang hari lebih banyak mana? Ngamal soleh sama ngamal salah? Lebih banyak amal soleh apa amal salah? Yang kenceng jawabnya ibu-ibu. Lebih banyak ngamal apa ngomel? Lebih banyak poso apa dosa? Lebih banyak sembahyang apa belayang? Lebih banyak baca Quran apa rasan-rasan? Lebih banyak zikiran apa gendaan? Nah kita kalau siangnya udah pontang-panting ndak karo-karuan, donya wae sing diurus. Makanya kalau malam ayo dilembur, melakukan amaliyah malam hari. Apa saja? Setidaknya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, tahajud sebagai amal-amal sunnah yang sangat dicintai Allah untuk mendapatkan pahala ekstra. Bangun kalau malam sholat, jangan kok bangun hanya piece of the chur and piece of the yes. Apalagi yang udah sepuh, pasti kalau malam terbangun. Nggak mungkin lah tidur mulai jam 8 bangun-bangun subuh tanpa ngelilir, itu nggak mungkin, mesti kepuyuh. Itu kan teguran dari Allah, kamu tuh udah tua, harusnya mulai mendekat ke aku, maka tak bikin kamu kebelet kudu pipis, itu tak bikin supaya kamu mau mendekat ke aku. Ndak kok, ya tangi wong kudu nguyuh ndoprok yes, opok nggayer kelimpruk turu maneh. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada, orangnya pakai jilbab warna hitam. RW 2 RT 4. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua apa? Yatluna ayatillahi ana al-lail, membaca ayat-ayat Allah di keheningan malam. Ayat kitabiah Al-Quran, tapi bacanya pelan-pelan aja, jangan ganggu orang istirahat. Ayat kauniyah, alam ciptaan Allah dibaca, tafakkur, merenung. Yang ketiga amaliyah malam hari apa? Zikir wengi engkang memperbanyak zikir. Sehingga berikutnya setelah itu kriteria orang bertakwa yang nomor 3, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Berarti bangun sebelum subuh, karena waktu sahur sudah memperbanyak istighfar. Bangun jangan nunggu disindir sama muadzin.
As-sholatu khairum minan naum. Masa bangun tidur nunggu diobrak-obrak disindir muadzin? Salat itu lebih baik daripada tidur. As-sholatu khairum minan naum. Habis ngopi soalnya, maka suaranya lebih bagus. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi ada enggak ya warga perumahan sini yang prinsipnya tidur itu lebih enak daripada sholat? Buktinya kalau mendengar azan subuh, banyak mana yang langsung berangkat ke Masjid At-Taqwa untuk sholat berjamaah sama yang masih tidur? Berarti tidur itu lebih enak daripada. Apa perlu dirubah azannya? An-naumu bukan khairun minas sholah. Ate dirubah ngono, an-naumu nikmatun, an-naumu an'amu minas sholah ngono. Hoi masjidmu ini nek subuh akeh cagake timbang wonge ngisin-ngisini ya. Dunia mbiyen aman, nggak banyak bencana, nggak banyak musibah, karena orang dulu itu kalau waktu sahur itu pada beristighfar sambil nunggu sholat subuh berjamaah. Dulu nggak banyak bencana, nggak banyak musibah. Lah sekarang kok banyak bencana, banyak musibah? Apa kiai-kiai itu kalau malam nggak istighfar? Ya istighfar, kiai-kiai itu kalau malam ya pada istighfar, tapi kalah jumlah sama yang ajib. Kalah jumlah. Yang istighfar kiai satu, yang mabuk itu orang 100. Ayo coba. Hoi. Duh, waktunya udah habis. Duh, maaf ya, warga Perum sini belum tahu ya, sekarang hitungannya itu per menit. Sopo ngomong larang-larang? Pengen murah yuk bojomu kon ceramah. Ngeyel, larang murah itu tergantung kualitas. Gitu. Wa fi amwalihim nyumbang 2.000 ora usah cerewet. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan ingat di dalam harta mereka ada haknya orang yang meminta-minta atau orang yang sangat membutuhkan tapi dia nggak mau minta karena menjaga kehormatan diri. Di sekitar kita pasti ada orang yang sebenarnya sangat membutuhkan tapi nggak mau minta-minta karena menjaga kehormatan diri. Mereka yang harus kita cari. Di setiap lingkungan pasti ada loh orang yang maaf-maaf sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kita. Kayaknya saya kecil-kecilan juga gitu, anak yatim saya udah 700 lebih. Itu masih nyari saya tetangga-tetangga, janda-janda yang tua. Bener yang tua. Oh yang muda nggak usah dicari. Kalau yang muda saya bina. Ini mohon doanya ya para sesepuh. Saya lagi bikin komunitas janda-janda muda. Ada majelis khusus janda-janda muda. Yang tua nggak saya terima. Saya udah membentuk beberapa cabang di beberapa daerah khusus yang muda-muda. Saya itu dimarahi sama kiai-kiai sepuh, itu ngawur itu. Ngapain ngumpulin janda-janda muda? Harusnya yang digembleng itu yang tua-tua. Ya mohon maaf kiai, janda tua itu nggak bahaya. Yang bahaya itu janda-janda muda ini yang harus dibina. Kalau nggak dididik yang membahayakan itu janda-janda muda. Nah kalau janda tua itu cekelane tasbih, sholat, persiapan mati, nggak bahaya itu, nggak usah dididik, mesti apik, mesti baik itu. Yang harus dididik itu malah janda-janda yang muda itu. Mohon dukungannya ya. Itu yang janda-janda tua ya kita kasih perhatian lah gitu loh. Ingat ya, dalam harta yang dititipkan Allah ke kita itu ada haknya orang lain. Yang kita dapat itu bruto, pendapatan kotor. Yang berhak kita konsumsi itu yang netto. Dari bruto menuju netto ada proses pembersihan, namanya zakat.
namanya sedekah, namanya infak. Nah kita jangan sampai kalah sama saudara kita yang agama lain. Di agama lain aja ada hak Tuhan, ada harta persembahan. Masa kita kalah? Kita lebih banyak loh, kita ada hibah, ada wakaf, ada infak, ada sedekah, ada jariyah, macem-macem. Masa kalah? Mereka saudara kita yang agama lain, hak Tuhan itu 10%. Jadi kalau ada duit 100 juta, 10 jutanya itu hak Tuhan, nggak berani utek-utek. Nah kita itu cuma 2,5% loh, berat ya. Mulanya bangun masjid itu nggak jadi-jadi. 2,5% loh, berat. Ada ya orangnya sekarang pokoknya pakai kalung panitia warna hijau orang. Anyel saya ini. Halo. Wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang meyakini, dan pada diri kalian sendiri apakah kalian tidak memperhatikan? Jangan hanya ngurusi eksternal sampai melupakan internal, ngurusi orang lain sampai dirinya sendiri terabaikan. Ini juga nggak bener. Menebar manfaat untuk banyak orang tapi dirinya sendiri sampai dilupakan. Jangan kayak lilin, menerangi lingkungan tapi dirinya sendiri terbakar, belum merasakan nikmat tahu-tahu mati. Gitu loh. Makanya waktu ngaji, waktu rekreasi. Gitu. Saya itu sekali waktu ngeloni kitab penting, matlaah mutolaah, nyari materi, tapi sekali waktu ngeloni anak ya penting gitu loh. Makanya hak diri sendiri juga diperhatikan. Saya kalau nuruti jamaah sampai subuh ya terus, tapi saya juga punya hak untuk istirahat. Loh. Siapa yang tanggung jawab kalau saya ngeblak di sini? Gitu loh. Ya umumnya orang ustadz ceramah itu 1 jam mentok.